Oke teman-teman, kita akan memasuki materi pertama, itu latar belakang dari efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa itu terdiri dari media massa yang mencakup ada televisi, radio, surat kabar, majalah, bahkan media sosial juga memiliki peran yang sentral atau yang terkhususnya membentuk pandangan masyarakat tentang berbagai isu yang bisa mempengaruhi keseharian dalam masyarakat. Nah, di dalam populasi yang besar dan beragam, media sosial atau media massa juga memiliki dampak yang sangat besar atau potensi yang besar dalam mempengaruhi sikap dan pendapat perilaku dalam masyarakat. Nah, dalam konteks ini, efek komunikasi massa menjadi sorotan atau perhatian yang penting untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan politik. Nah, dari sini nih, makalah ini memberikan suatu titik penting tentang pentingnya efek komunikasi yang tidak bisa kita abaikan, mulai dari keberagaman media, pengaruh media, dan keberagaman dan pengaruh media itu membentuk suatu opini publik yang menjadi isu-isu kebebasan media, serta media massa juga berdampak kepada perilaku sosial yang menjadi aspek penting dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang peran media massa dalam masyarakat. Oleh karena itu nih teman-teman, makalah ini juga mempunyai tujuan untuk menganalisis efek komunikasi massa, dan fokusnya itu lebih ke teori efek komunikasi massa, teori kekuatan media, serta efek media ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan behavioral media massa. Nah, dalam pengembangan makalah ini nih, kita mengeksplor konsep-konsep dasar apa sih itu efek komunikasi massa, dan kita juga menyajikan studi khusus terbaru yang relevan di masyarakat. Nah, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam nih tentang efek komunikasi massa, dan harapan dari kami sebagai pemateri makalah ini tuh bisa memberikan wawasan yang bisa menambah pengetahuan mulai dari akademisi, praktisi media, atau dalam mengelola dan memahami peran media massa dalam transformasi sosial dan budaya Indonesia yang terus berlangsung. Nah, mungkin itu latar belakang dari efek komunikasi massa. Yang selanjutnya akan dilanjutkan mengenai teori efek komunikasi massa. Kita memasuki bab pertama, yaitu teori efek komunikasi massa. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi massa dan efek tersebut. Nah, pertama-tama kita harus tahu definisi dari komunikasi massa sendiri, yaitu komunikasi massa bisa dikatakan sebagai proses komunikasi secara langsung yang disampaikan oleh perantara media massa ya, yang disampaikan kepada halayak yang sifatnya massal. Contohnya itu kalau media massa ada radio, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah ke komunikasi massa, sekarang efek. Efek ini bisa didefinisikan sebagai perubahan yang dialami oleh seseorang akibat pesan yang diterima oleh si komunikan. Nah, di sini efek itu sebagai tanggapan secara umum atau feedback yang diutarakan oleh si komunikan. Nah, dari kedua tersebut, efek teori komunikasi massa itu bisa digabungkan menjadi kemampuan media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi halayak secara mendalam dan secara relevan juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, teori ini nih mengasumsikan bahwasanya media massa juga memiliki pengaruh
yang terkhusus atau signifikan dalam membentuk pandangan dan perilaku individu serta masyarakat secara umum. Jadi nih, teori efek komunikasi massa ini selalu digunakan untuk memahami bagaimana sih media massa bisa mempengaruhi masyarakat dalam berbagai aspek. Contohnya pengetahuan, terus sikap, terus perilaku, itu semua mempengaruhi. Aku kasih contoh nih. Contoh di Indonesia misalkan, saat pemilihan umum. Ketika pemilihan umum, pasti media massa, terutama yang sedang ekstrim atau mainstream media massa itu ada televisi dan media sosial kayak Instagram, YouTube, dan TikTok. Nah, peran media massa ini juga memiliki pengaruh yang signifikan. Ketika ada pemilihan pemilu, nah di sini nih peran media massa menyebarkan informasi-informasi yang mengakibatkan kita sebagai yang melihatnya, pemirsanya, kita pasti akan berpengaruh nih. Kita mau memilih si A atau si B atau si C. Nah, dampaknya dari komunikasi massa itu bisa kita simpulkan bahwasanya informasi yang kita dapatkan bisa mempengaruhi kita dalam berperilaku atau keyakinan kita juga. Nah, di sini efek komunikasi massa ada 3, yaitu efek afektif, kognitif, dan behavioral. Nah, efek afektif ini berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitudes atau sikapnya. Sedangkan kalau misal behavioral itu berhubungan juga dengan perilaku, niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu, begitu. Oh ya, sempat tertinggal sendiri tadi ada efek kognitif. Nah, efek kognitif ini meliputi bagaimana media memberikan informasi atau pengetahuan terbaru yang kita sama sekali itu belum tahu berita tersebut atau informasi tersebut. Nah, begitu ya teman-teman sekiranya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya tentang teori kekuatan media dan efek-efek media massa. Begitu, terima kasih. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang teori kekuatan media. Perkembangan media seperti koran, radio, televisi hingga 1930 dianggap mempunyai kekuatan untuk membentuk opini dan kepercayaan dalam mengubah kebiasaan hidup dan perubahan sikap. Perubahan dan cara kita berpandang bisa dipengaruhi oleh media massa, yang dimana kejadian atau peristiwa yang sudah kita lihat di media massa itu bisa kita lakukan di dunia nyata. Menurut McLuhan, media massa adalah perpanjangan alat indera kita. Dengan media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang belum pernah kita lihat atau belum pernah kita kunjungi secara langsung. Karena kita tidak dapat, bahkan tidak sempat mengecek peristiwa-peristiwa yang disajikan media, kita cenderung memperoleh informasi tersebut semata-mata bersandarkan pada apa yang dilaporkan media massa. Dari itu, media massa sangatlah berdampak besar bagi pemakainya. Apalagi sekarang banyak sekali tayangan yang seharusnya tidak dipertontonkan untuk khalayak dan tidak senonoh ditayangkan kepada anak di bawah umur. Itu menjadikan gaya pandang masyarakat mengikuti alur media massa. Bahkan ketika kita tidak mampu menyeleksi dengan baik informasi yang didapat, itu akan sangat berbahaya bagi keluarga, bahkan bisa menyebabkan kehancuran ikatan sesama saudara. Media massa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Media massa dapat mempengaruhi masyarakat dengan cara positif ataupun negatif dalam bidang keluarga, politik, ekonomi, pendidikan, agama,
dan perkawinan. Media massa juga berdampak positif ketika para pemirsa maupun mampu menggunakan media dengan selektif dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Pendekatan dan penggunaan dan pemuasan pertama kali dikemukakan oleh Elihu Katz 1959, seorang teoritasi media dan cendekiawan Yahudi. Itu mengasumsikan bahwa karena penggunaan media adalah salah satu cara untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan, maka efek media sekarang didefinisikan sebagai situasi ketika pemenuhan kebutuhan tercapai. Baik, di sini kita akan menjelaskan efek komunikasi media. Terdapat 3 efek dalam komunikasi media. Yang pertama, efek kognitif media, yang kedua, efek afektif media, dan yang ketiga, efek behavioral media. Lalu yang pertama akan kita bahas yaitu efek kognitif media. Efek kognitif media sangat berkaitan dengan pemikiran atau penalaran pada manusia. Dengan adanya efek ini yang awalnya manusia itu hanya memiliki sedikit pengetahuan saja dan menjadi banyak mengerti dan mendapat banyak pengetahuan dari informasi yang didapatkannya. Informasi yang diperoleh oleh manusia didapatkan melalui sebuah media massa. Maka dari itu, efek kognitif berkaitan dengan bagaimana media massa dapat mempengaruhi pengetahuan, pemahaman, dan persepsi individu tentang dunia. Lalu, media begitu berpengaruh dalam mengubah pandangan seseorang. Melalui sebuah media, kita bahkan bisa lebih mudah mengakses tempat pengetahuan yang belum kita ketahui secara langsung. Media bekerja untuk menyampaikan informasi. Dari informasi yang kita dapatkan akan menumbuhkan sebuah citra di mana manusia menjadikan sebuah pandangan sesuai apa yang diperoleh. Efek afektif berkaitan dengan bagaimana media massa dapat mempengaruhi emosi, perasaan, dan reaksi emosional individu terhadap informasi yang disajikan. Efek ini mempunyai dampak lebih besar daripada efek kognitif. Efek ini menggambarkan bahwa dalam berkomunikasi massa bukan hanya sekedar memberi sebuah informasi saja. Namun, lebih dari itu, informasi yang disampaikan diharapkan mampu membuat penerima juga ikut merasakan perasaan pesan yang disampaikan. Misalnya, tayangan berita tentang bencana alam dapat memicu empati dan simpati dari masyarakat yang mungkin mengarah pada dukungan untuk upaya bantuan korban bencana. Sebuah pesan media bisa dikatakan efektif ketika pesan yang disampaikan tidak hanya diterima, namun juga ikut merasakan apa yang sedang terjadi dari yang disenangi menjadi dibenci ataupun sebaliknya. Ketika sebuah informasi kita peroleh, dengan bermacam-macam keadaan juga bisa mempengaruhinya. Efek afektif berkaitan dengan perubahan sikap, perasaan, dan emosi seseorang. Dengan adanya perubahan tersebut, sebuah keyakinan dan kepercayaan masing-masing harus senantiasa ditingkatkan agar ketika kita menerima sebuah informasi, maka kita akan selektif dan memilahnya. Efek behavioral media massa. Efek behavioral mengacu pada bagaimana media massa dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku individu yang tampak pada kehidupan sehari-hari. Perilaku manusia jika dibedakan berdasarkan sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang makhluk hidup dan sudut pandang makhluk sosial. Selain itu, perilaku manusia tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti genetika, intelektual, emosi, sikap, budaya, etika, wewenang, hubungan, dan persuasi. Contohnya, berita adegan kekerasan terhadap perempuan atau kasus pembegalan di suatu wilayah tertentu. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka akan membentuk emosi yang negatif dan menimbulkan sikap perlawanan sebagai bentuk penolakan. Seperti netizen, pasti akan memberikan suatu komentar
bahkan dapat membentuk sikap seperti ikut unjuk rasa terhadap hak-hak perempuan di kantor kepolisian bersama kelompok tertentu yang menuntut keadilan. Dari peristiwa tersebut, maka efek komunikasi massa pada tingkatan ini menunjukkan adanya timbal balik dari khalayak dengan melakukan sebuah tindakan atas apa yang dilihatnya. Lalu ada contoh efek media. Yang pertama ada efek kognitif. Contohnya, penonton tahu bagaimana cara membuat suatu produk, atau penonton menjadi tahu jika ada lokasi wisata yang indah yang mungkin belum diketahui oleh komunikan. Lalu yang kedua ada efek afektif. Contohnya, komunikan menjadi terbawa suasana saat ada musibah bencana alam yang terjadi, atau komunikan menjadi bahagia saat ada suatu hal yang membanggakan untuk komunikan. Yang ketiga ada behavioral. Contohnya, seorang anak menonton berita tentang tawuran. Anak tersebut mungkin akan belajar jika jangan ikut tawuran. Tetapi di lain sisi, mungkin ada anak yang menjadi terinspirasi oleh perilaku tawuran tersebut.